Halo guys, perkenalkan nama saya Celpianis GE, Prodi Pendidikan Fisika semester 8 dari Universitas Darmagung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah artikel ilmiah yang diasuh Dr. Insinyur Franciscus Gultom, SPD MPD. Nah, di video ini saya akan membahas tentang artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah atau bahasa Inggrisnya scientific paper, yang artinya laporan tertulis dan diterbitkan untuk memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Tujuan menulis artikel ini yang pertama, memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu. Yang kedua, penulis dapat menyatakan kebaharuan artikelnya jika memaparkan perkembangan ilmu mutakhir atau di bagian pendahuluan. Yang ketiga, perkembangan ilmu mutakhir dapat ditemukan di artikel jurnal yang bereputasi. Yang terakhir, kajian berbijak pada temuan-temuan yang dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah bereputasi mutakhir. Ada beberapa komponen artikel. Yang pertama, judul. Yang kedua, identitas penulis. Ketiga, abstrak. Keempat, kata kunci. Kelima, pendahuluan. Keenam, penyajian data. Ketujuh, pembahasan. Kedelapan, kesimpulan. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Nah, kita bahas satu persatu. Pada judul, mencerminkan isi artikel, kemudian memuat konsep atau variabel yang tercakup dalam artikel, kemudian singkat dan jelas atau tidak multitafsir, mengisyaratkan apa yang akan dilakukan penulis atau deklaratif, kemudian menarik dan baru. Yang perlu dihindari pada judul artikel seperti mencantumkan kata studi kasus, telaah atau kajian kritis. Kemudian mengulang kata pada anak judul, menempatkan kata kerja di awal judul, kemudian menggunakan singkatan yang belum dikenal, menggunakan kata-kata asing dengan tujuan non-akademis, kemudian lebih dari 12 kata. Kita bahas yang ketiga. Yang keduanya, identitas penulis. Nah, pada identitas penulis, nama penulis tanpa gelar, kemudian asal lembaga penulis, alamat korespondensi atau email penulis. Yang ketiga, abstrak. Nah, pada abstrak harus berisi paparan lengkap, komprehensif, dan dengan jelas menerangkan keseluruhan isi tulisan, bukan sekedar kesimpulan. Kemudian, sebagai miniatur tulisan, sehingga pembaca tidak harus membaca keseluruhan tulisan sekarang juga. Yang ketiga, tidak mengulang kata-kata dalam judul, kemudian ditulis dalam satu paragraf. Nah, komponen pada abstrak ini, yang pertama, masalah atau problem akademik. Yang kedua, alasan menulis, tujuan atau sasaran utama. Yang ketiga, pendekatan atau metode. Keempat, kesimpulan dan argumentasinya. Yang kelima, tidak memasukkan grafik, tabel, dan semacamnya. Yang keenam, tidak memuat singkatan. Yang terakhir, tidak ada acuan pustaka atau lapangan. Nah, kita masuk pada nomor 4, kata kunci. Nah, pada kata kunci hanya berisi satu baris, berisi dari 4-7 kata. Kata-kata tidak kata-kata bersifat konseptual, berupa kata-kata penting yang paling sering diulang, dijadikan tumpuan argumentasi atau yang strategis. Kemudian dapat berupa istilah keilmuan, nama orang atau nama tempat. Yang kelima, pendahuluan. Nah, pada pendahuluan menunjukkan adanya problem yang hendak dibahas, menampilkan kajian literatur terdahulu atau state of the art, menjelaskan konteks kemutakhiran tulisan dengan cara merujuk terbitan artikel terakhir yang digunakan sebagai titik tolak tulisan. Kemudian menjelaskan metode, menyatakan adanya kebaharuan atau
novelty, kemudian menjelaskan tujuan tulisan, dan mengisyaratkan kesimpulan atau hipotesa. Nah, yang keenam, penyajian data. Nah, pada penyajian data ini yang pertama disajikan tanpa opini, kedua disajikan sesudah diolah, dipilah, dipilih, dan ditata sesuai dengan arahan. Permasalahan, bersih dari data yang tidak diperlukan. Terakhir, sumber-sumber data dirujuk dengan jelas. Nah, yang ketujuh, pembahasan. Nah, pada pembahasan ini bagian terpenting dari artikel membaca data dengan teori atau konsep yang tepat. Kemudian bahasa harus efektif dan efisiensi. Karena ruang terbatas, kesempatan pembaca juga terbatas. Kemudian teori atau konsep merujuk pada sumber otoritatif. Yang ke-8, bagian pembahasan berisi. Nah, pada bagian pembahasan berisi ini penafsiran atau pemaknaan hasil analisis data, membandingkan hasil temuan peneliti sebelumnya yang diterbitkan di sebuah jurnal atau buku, kemudian pengintegrasian hasil temuan penelitian ke dalam pengetahuan yang telah mapan, kemudian penyusunan teori baru atau modifikasi teori, yang terakhir implikasi hasil temuan. Nah, yang ke-8, kesimpulan. Nah, pada kesimpulan ini berisi jawaban terhadap masalah akademik, memaparkan intisari dari hasil pembahasan, kemudian dalam bentuk naratif bukan numerikal, memuat fenomena atau variabel atau faktor yang mengarah pada pengembangan teori atau modifikasi teori. Kemudian mudah diingat pembaca, singkat dan padat. Berdimensi teoretik, bukan sekedar kesimpulan data, tidak menyimpulkan yang tidak dibahas atau tidak memunculkan informasi baru. Kemudian tidak menulis hal-hal yang sudah diketahui umum atau doktriner, tradisi atau prosedur. Tidak ada acuan pustaka atau lapangan. Nah, yang terakhir itu daftar pustaka. Nah, pada daftar pustaka sebagian menggunakan istilah daftar rujukan, yaitu buku atau artikel yang benar-benar dirujuk. Kemudian pustaka atau rujukan relevan dengan pembahasan artikel, menggunakan sumber primer 80%, diutamakan dari jurnal ilmiah. Kemutakhiran pustaka atau rujukan minimal 10 tahun terakhir.